Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya pada petang hari Jumaat yang sangat istimewa ini, yaitu di antara asar dengan maghrib, kita isi dengan pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang akidah. Dan topik khususnya sangat penting, yaitu hakikat iman. Hakikat iman maksudnya, apakah iman yang sebenarnya? Apakah iman yang sebenarnya? Ustaz pernah sebut sebelum ini, peringkat-peringkat orang Islam berbeza-beza. Ada di antara mereka yang hanya layak dipanggil Muslim, Muslimat, bila mereka telah melakukan rukun Islam yang 5, sudah mengucap salat, zakat, puasa, apalagi haji, sudah dikatakan Muslim. Tapi kalau hanya memiliki sifat-sifat itu, mereka belum lagi layak dikatakan mukmin. Muslim itu peringkat yang paling bawah. Bila mereka memiliki iman, ditambah dengan rukun iman yang 6, baru mereka layak dikatakan mukmin atau mukminat. Tetapi apabila keislaman yang mereka miliki, keimanan yang 6 itu mereka miliki, jika mereka senantiasa merasa diri mereka dipantau oleh Allah, ketika dia salat, dia yakin bahwa Allah senantiasa pantau dan lihat gerak-geriknya. Bukan gerak-gerik luaran saja, termasuk yang batinnya, khusyuknya. Dan andai kata dia tidak dapat melihat Allah, dan memang pun tak dapat lihat Allah di dunia ini, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa lihat dia. Itu yang namanya ihsan. Dan derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi.
Itu sebabnya manusia yang lengkap sempurna tadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka dipanggil muhsinun. Yang belum sampai ke peringkat itu namanya mukminun. Dan yang belum sampai ke peringkat mukminun namanya muslimun. Nah, sekarang kita tidak bahas hadis itu. Sekarang kita ingin bahas hakikat iman. Bila seseorang boleh dikatakan mukmin, nah Ustaz tidak sebut secara ringkas. Ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pendapat dalam hal ini kepada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa iman yang sebenar-benar iman itu mesti melalui mesti memiliki tiga syarat. Al-iqrar bil lisan, ucap dengan lidah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul. Begitulah rukun-rukun iman yang lain. Aku beriman pada hari kiamat. Aku beriman pada malaikat. Ikrar maknanya ucap dengan lidah. Yang kedua syaratnya, at-tasdiqu bil qalbi. Dia mesti benarkan dalam hati apa yang dia ucap tanpa ragu. Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya. Mereka yakin benar-benar kiamat itu akan terjadi. Mereka yakin kewujudan malaikat. Yakin dan percaya akan kitab-kitab Allah. Dan percaya kepada takdir. Dah dua dah. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati. Dan syarat yang ketiga, al-amal bil arkan. Mereka mesti amalkan dengan anggota. Itu sebabnya kita selalu sebut, rukun dua kalimah syahadat ada tiga. Ucap dua kalimah syahadat dengan lidah. Yang kedua, benarkan dengan hati tanpa ragu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak disembah. Dan yang ketiga, mereka mesti lakukan apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Dan pada masa yang sama mereka juga mesti jauhkan apa yang Allah larang dan apa yang Rasul larang. Yes. Itu baru namanya mukmin hakiki. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sedikit berbeza. Pendapat yang kedua ini mengatakan seseorang yang apabila sudah ucap dengan lidah, lalu diikuti dengan benarkan dalam hati tanpa ragu, dia sudah dikatakan mukmin. Mereka golongan yang kedua tidak memasukkan amal saleh itu sebagai syarat untuk menjadi mukmin. Kata golongan yang kedua, mukmin itu syaratnya dua saja. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati. Sudah tergolong mukmin. Tapi dengan syarat, mereka wajib melaksanakan syariat. Syariat maknanya amalan-amalan yang disuruh oleh Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hanya saja golongan yang kedua tidak memasukkan amal dengan anggota itu salah satu syarat untuk menjadi mukmin. Okey. Terhadap dua pendapat ini, pendapat yang pertama, mukmin yang hakiki, syaratnya ada 3, ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota. Kelompok yang kedua pula berpendapat, seseorang sudah dikatakan mukmin apabila mereka sudah ucap dengan lidah, benarkan dengan hati. Walaupun suruhan-suruhan Allah tidak dibuat, malah justru larangan-larangan Allah dilanggar. Kesimpulan, bila dua pendapat ini kita bandingkan, kita compare, maka pendapat yang bersesuaian dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah adalah pendapat yang pertama. Nah, bila ditanya, pendapat yang pertama ini pendapat siapa, Pak Ustaz, daripada imam-imam mazhab yang 4? Pendapat yang pertama disokong oleh Imam Malik, disokong oleh Imam Asy-Syafi'i, disokong oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Majority. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, beliau cenderung kepada pendapat yang kedua. Walaupun ada riwayat mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah juga akhirnya cenderung pada pendapat yang pertama tadi. Namun demikian, perlu juga kita ketahui, kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbezaan tersebut hanya khilaf nazari, hanya ikhtilaf suri. Maksudnya, khilaf nazari atau ikhtilaf suri, perbezaan dari sudut pandangan saja. Perbezaan tersebut ia tidak termasuk perbezaan yang membawa makna perbezaan. Itu hanya khilaf istilah saja. Yes. Dengan istilah lain, perbezaan antara pendapat yang pertama yang kedua hanya perbezaan istilah sahaja. Sebab pendapat yang kedua yang mengatakan iman itu ucapan lidah dengan hati yang membenar, mereka juga mewajibkan untuk melaksanakan syariat Allah. Yaitu buat suruhan, jauhi larangan. Oleh sebab itu, kata para ulama, kita jangan terlalu mendalam-dalami perbezaan dua pendapat tadi. Tak perlu. Tak perlu didalam-dalami. Yang mustahak, ini dia. Apa dia yang mustahak? Kita mesti lihat kesepakatan antara dua pendapat tadi.
Kedua-duanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bila ditanya, ada berapa poin Pak Ustaz kesepakatan mereka itu? Tentang menamakan iman yang hakiki? Ada 6. Bukan rukun iman ya, tetapi kesepakatan mereka. Seseorang dinamakan telah beriman. Mereka sepakat tentang 6 perkara. Okey. Yang pertama sekali, kesepakatan antara dua pihak tadi. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa seseorang tidak dinamakan telah beriman kalau hanya ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi pada masa yang sama dia mendustakan dengan hatinya. Sekedar ucap saja. Allah dia tak percaya. Nabi Muhammad dia tak percaya. Orang tersebut confirm bukan mukmin. Bila Ustaz seseorang itu tidak digolongkan mukmin atau mukminat, bila hanya di mulut saja dia ucap, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dalam hatinya dia tak percaya Allah, tak percaya Muhammad. Sebab golongan inilah yang dinamakan dengan munafiqin, orang-orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Tidak selari. Dengan bahasa Melayu selalu disebut, cakap tak serupa bikin. Apa yang mereka cakap tidak begitu apa yang ada di dalam hati mereka. Merekalah golongan munafikin yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bahawa untuk mereka siksaan yang lebih berat dari orang-orang durhaka lainnya, dan tempat mereka kelak adalah di kerak neraka. Innal kafirina wal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tempat mereka sama-sama di kerak neraka. Na'udzubillah. Okey. Itu satu. Bila orang hanya ucap di mulut atau di lidah, hatinya tidak yakin, tidak membenarkan, dia bukan mukmin. Tapi lebih tepat dipanggil dengan munafiqin. Kita berpindah kepada kesepakatan yang kedua. Pengakuan atau makrifat dengan hati. Keyakinan dengan hati. Tapi tidak mau diikrarkan dengan lidah. Hanya sekedar dalam hati. Dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Tapi dia enggan mengucapkannya.
padahal dia mampu mengucap. Golongan ini juga bukan mukmin. Lain halnya orang yang bisu. Atau orang yang terpaksa tidak ucap. Sebab bila ucap saja barangkali dia dibunuh oleh orang kafir. Di dalam hatinya. Itu sebabnya mungkin melalui contoh lebih mudah untuk kita fahami. Apa dia contoh, Pak Ustaz? Fir'aun. Dalam hatinya dia yakin bahwa kelebihan Nabi Musa itu yang bertarung dengan tukang-tukang sihir milik Fir'aun sebanyak 70 orang. Semuanya kalah. Dengan hanya tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar. Akhirnya, ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa itu makan semua ular-ular yang lain. Akhirnya, tukang-tukang sihir itu sujud, beriman kepada Musa, beriman kepada Allah. Kata ulama tafsir, Fir'aun ketika itu sebenarnya yakin Allah telah tolong Musa. Fir'aun ketika itu yakin Allah lah Tuhan yang sebenar-benar yang wajib disembah. Namun demikian keyakinan Fir'aun tidak sedikit pun berguna. Apa sebab? Itu hanya ada di dalam hati, sedangkan Fir'aun enggan, tak mau ucap di hadapan Musa bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Surat Al-Isra ayat 102. Coba dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Coba perhatikan terjemahan ayat. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui, hai Fir'aun. Sesungguhnya engkau sudah tahu, hai Fir'aun, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Tangan Musa dikeluarkan daripada saku, mengeluarkan cahaya. Musa lempar tongkatnya menjadi ular yang besar. Kau tahu, wahai Firaun, itu semua adalah mukjizat. Itu bukan sihir. Dia datang daripada Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Sebagai bukti-bukti yang nyata, aku ini rasulnya. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hei Firaun, seorang yang akan binasa. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat
Firaun ada ma'rifat. Firaun ada knowledge. Firaun ada ilmu bahwa Allah itu wujud. Tapi dia tak mau sebut. Kalaupun dia sebut, ayat lain menyebut ketika dia terminum air laut, dah terasa dia akan mati, baru dia sebut, aku percaya dengan Tuhan Musa. Tapi dah terlambat. Itu namanya tobat ketika sakaratul maut. Itu adalah tobat yang tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Allah menerima tobat hamba-hambanya selagi dia belum sampai ke peringkat naza'. Firaun dah naza' baru sebut. Tak ada guna. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, dalam keadaan sihat seperti sekarang ini, banyak-banyaklah tobat kepada Allah, terutama sekali terhadap dosa syirik. Dosa ini dan dosa itu. Sebab apabila sudah naza', sakaratul maut atau tagharghar, pintu tobat ditutup. Nah, contoh lain lagi. Orang yang yakin dalam hatinya bahwa itu adalah Rasulullah, seperti Musa bagi orang Yahudi, Isa bagi orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Hanya saja mereka tidak mau ikut kebenaran yang mereka tahu. Jadi sekedar knowledge tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad. Orang-orang seperti itu juga tidak ada faedah iman yang mereka miliki kalau hanya sekedar ilmu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi selalu mengatakan kepada Rasul mereka, Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tolak. Mereka tak mau sebut Muhammad Rasulullah. Jadi maksudnya, mana-mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya mengakui di dalam hati kebenaran Nabi Muhammad, tapi tidak mau ucap, padahal dia mampu mengucapkannya, dia tidak digolongkan sebagai orang yang beriman. Nah, contoh satu lagi yang lagi dahsyat. Iblis. Jangan katakan iblis itu tak ada iman. Atau lebih tepat, jangan katakan iblis itu tidak tahu Allah itu Tuhan yang sebenar. Tahu, sekedar makrifat yang telah mencipta dia, yang memberi dia segala keperluan hidup, makan, minum, pasangan, anak. Karena iblis adalah jin. Ini terbukti apabila disuruh oleh Allah agar sujud pada Adam, dia enggan sujud, tak mau sujud.
Begitu Allah tanya, "Ma mana'aka an tasjud idza amartuk?" Mengapa kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku suruh? Coba dengar jawaban iblis. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia, Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada api. Kau cipta dia daripada tanah. Betul tak? Ada pengakuan dari iblis bahwa dirinya dicipta oleh Allah. Maknanya dia ada makrifat. Dia ada ilmu. Allah yang cipta dia. Ini semua contoh-contoh untuk memudahkan kepahaman kita bahawa knowledge saja, ilmu saja tentang Islam, tapi enggan diucapkan dua kalimah syahadat, dia bukan mukmin, dia bukan Muslim. Okey, dah dua dah. Kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz ulang yang pertama tadi, bila dia ucap dengan lidahnya iman pada Allah, iman pada Rasul, tapi pada hatinya dia mengingkari, dia bukan mukmin, sepakat kedua-dua pandangan tadi. Atau sebaliknya, dia iktiraf, dia akui kebenaran Allah, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mulutnya tak mau ucap padahal dia mampu, juga mereka bukan Muslim, bukan mukmin. Yang ketiga, seseorang yang apabila sudah beriman ya, mulutnya ucap dua kalimah syahadat, dibenarkannya dalam hati tanpa ragu Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mantap. Orang seperti itu tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun dia banyak buat dosa. Kalau ditanya mengapa? Dia sudah ada iman. Mengapa dia sudah dikatakan mukmin, mukminat? Sebab dia sudah ucap dua kalimah syahadat. Sebab dia sudah yakini dalam hatinya Allah itu Tuhannya, Muhammad itu Rasulnya. Coba sebagai manusia biasa, kadang-kadang suruhan Allah buat, kadang-kadang tidak. Malah kadang-kadang larangan Allah dan Rasul dilanggar. Barangkali mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi mereka masuk neraka tidak kekal abadi selama-lamanya. Dia akan keluar juga atau dikeluarkan oleh Allah disebabkan karena ada iman. Di sini hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucap dan benarkan dalam hati. Sekarang poin yang keempat. Apa dia poin yang keempat, Pak Ustaz? Siapa yang sudah ikrar dengan lidah
tasdik dalam hati, tetapi enggan buat suruhan Allah. Masih langgar lagi larangan-larangan Allah. Sepakat dua kelompok tadi mengatakan mereka still dipanggil mukmin. Tapi ada tambahannya, mukmin asi. Atau jamaknya mukminun usah. Yang dalam bahasa kita, mukmin itu dia telah beriman. Ditambah dengan asin, maknanya dia durhaka kepada Allah. Bila seseorang itu dipanggil mukmin asin, bila dia sudah ucap dengan lidahnya dua kalimat syahadat, dia benarkan dalam hatinya tanpa ragu. Cuma masalahnya, kadang-kadang tidak salat. Kadang-kadang tidak tutup aurat di khalayak ramai. Kadang-kadang tidak berpuasa dengan sengaja dalam bulan Ramadan. Walaupun dah mampu, tapi enggan untuk naik haji dan umrah. Walaupun harta banyak sampai nisab dan haul, enggan mengeluarkan zakat. Mereka dipanggil mukmin asin. Mukmin maknanya imannya still ada, cuma dengan adanya tambahan asin, maknanya dia orang beriman yang durhaka kepada Allah, yang banyak buat maksiat. Dalam hal ini, sepakat dua pendapat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Ketika bercakap tentang iman yang hakiki. Coba dengar baik-baik, barangkali agak mengejutkan juga statement ini. Pelaku-pelaku dosa tidak boleh dikatakan kafir karena dosanya, kecuali apabila dia sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Pelaku-pelaku dosa, dia orang Islam, melakukan dosa, minum arak, berjudi, berzina, rasuah, dia tak boleh dikatakan kafir. Walaupun tak salat, walaupun tak puasa, walaupun masih berzina, minum arak, berjudi, rasuah. Kecuali, kecuali dia langgar larangan Allah sambil menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau tidak mewajibkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Apa contohnya, Pak Ustaz? Kita tanya, A tanya B. B, mengapa tidak salat? Salat itu kan wajib. 5 kali sehari semalam. B jawab, aku tahu,
salat memang wajib, tapi aku malaslah. Dengan jawaban itu, dia tak boleh dikatakan kafir. Lain halnya bila ditanya si, mengapa tidak salat? Salat itu kan wajib 5 kali dalam sehari. Si jawab, aku memang tak salat pun, sebab salat bukan wajib pun. Salat tak wajib. Si dengan jawaban seperti itu kafir. Salat yang Allah katakan hukumnya wajib, dia kata tidak wajib. Itu maknanya dia telah merubah hukum Allah. A tanya kepada B, mengapa minum arak? Bukankah arak itu haram? B jawab, aku tahu. Tapi aku tak bolehlah tinggal minum arak. Aku tahu arak itu haram. Beza jika ditanya kepada C, apa minum arak? Bukankah arak itu haram? C pula jawab, arak tak haram pun. Itu dulu. Sekarang arak tak haram. Beza hukum antara B dengan C. C keluar imannya. Dengan bahasa lain, kafir. Tapi B, dia tergolong mukmin asin. Orang beriman yang durhaka. Maknanya, imannya masih ada. Karena dia tidak menghalalkan yang haram. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang keenam, yang terakhir. Dua kelompok terdahulu lagi-lagi sepakat. Poin yang keenam. Apa dia, Pak Ustaz? Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berbeza pendapat. Bahwa iman yang sempurna itu ikrar dengan lidah, tasdik, membenarkan dalam hati tanpa ragu, dan yang ketiga, amal dengan anggota. Mereka dikatakan mukmin itu bila ditinjau dari sisi Allah. Mereka layak dari Allah untuk mendapat ganjaran, pahala di akhirat, dan masuk syurga. Bila lengkap ketiga-tiganya. Itu maknanya bila dipandang dari sisi Allah, dari sudut pernilaian Allah. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota. Tetapi beza halnya. Berbeza halnya bila iman itu dilihat dari sudut hukum hakam. Kalau tadi dilihat dari sisi Allah. Mukmin hakiki mesti lengkap. Ucap dengan lidah 2 kalimat syahadat. Benarkan dengan hati tanpa ragu. Laksanakan dengan anggota tuntutan 2 kalimat syahadat. Itu bila dilihat dari sisi Allah. Orang itu akan bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini.
Tetapi bila dilihat dari sisi hukum hakam di dunia, ini lain lagi. Bila dilihat dari sisi hukum hakam di dunia, seseorang sudah diklasifikasi, dikategori sebagai mukmin apabila dia sudah ucap 2 kalimat syahadat. Dia ucap 2 kalimat syahadat. Dia sudah Muslim. Dia bukan kafir. Bila dilihat dari sisi hukum hakam di dunia. Dengan kata lain, dia sudah tidak boleh lagi dibunuh. Hartanya tidak boleh dirampas. Disebabkan karena dia telah mengucap 2 kalimat syahadat. Padahal kita tak tahu apakah dia ucap itu hanya tipu. Mana kita tahu? Seseorang umpamanya ingin kawin dengan gadis Melayu Muslimat. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Kita tak tahu motifnya. Mungkin hanya ingin selamat. Mungkin hanya ingin mendapat pujaan hati. Tapi dari sudut hukum hakam, perkawinannya dasar apabila dia telah mengucap 2 kalimat syahadat. Tuan Kadi, wali, saksi, manalah tahu apa yang ada di dalam hati laki-laki tersebut. Hakikat ini pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, seorang sahabat memancung sampai mati orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Lalu dia tidak merasa tenang jiwanya. Lalu dilaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah membunuh seseorang yang telah mengucap 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Coba dengar apa kata Nabi. Aqala la ilaha illallah wa qatalta? Apakah engkau bunuh orang yang sudah ucap la ilaha illallah? Sahabat tadi yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menjawab, Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Dia ucap la ilaha illallah karena dia takut dengan senjataku, dengan pedangku, yang ketika itu aku akan pancung, baru dia ucap la ilaha illallah. Kan nampak sangat. Dia itu ucap karena takut dibunuh. Itu jawaban sahabat membela diri. Setelah ditanya oleh Nabi, kau bunuh orang yang sudah ucap la ilaha illallah? Sahabat menjawab, aku tahu ya Rasulullah, dia ucap itu karena takut dibunuh. Coba dengar apa komen Nabi.
Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la? Nabi bertanya, apakah engkau belah dadanya dan engkau tengok dalam hatinya yang dia ucap la ilaha illallah itu karena takut dibunuh? Hal syaqaqta qalbah? Kau belahkah hatinya? Kau belahkah dadanya dan kau tengok di hatinya memang macam itu seperti yang kau cakap? Dia ucap semata-mata karena takut dibunuh? Fama zala qalaha. Senantiasa Rasulullah ulang kata-kata itu. Hal syaqaqta qalbah? Hal syaqaqta qalbah? Kau belahkah dadanya dan kau lihat memang itu motifnya dia ucap la ilaha illallah? Hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Sehingga kata Usamah bin Zaid, diulang kepadaku berkali-kali oleh Nabi perkataan itu. Apakah engkau belah dadanya? Kau tengok itu motifnya dia ucap. Sehingga aku rasa aku ketika itu baru memeluk Islam. Nampak betul jahilku. Nampak betul jahilku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini semua untuk memberitahu kepada kita bahwa kita hanya disuruh untuk menilai yang zahir saja. Bukan kerja kita untuk melihat batin seseorang. Apabila orang itu dah mengucap dua kalimah syahadat, Muslimlah dia. Jangan buruk sangka. Kalau buruk sangka, kita akan jadi Usamah bin Zaid yang pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu buka hatinya? Hal syaqaqta qalbah? Hal syaqaqta qalbah? Diulang oleh Nabi berkali-kali. Ini semua menunjukkan bahawa kita hanya dibebankan oleh Allah untuk mengamalkan dan menilai sesuatu berdasarkan yang zahir sahaja dan apa yang diucapkan oleh lisan. Adapun tentang hati, itu bukan urusan kita. Dan malahan kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya, apa yang ada di dalam hati seseorang. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, di mana kesimpulannya, hakikat iman ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan iman barulah dikatakan iman yang sebenar bila memenuhi 3 syarat. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati tanpa ragu, tasdiq, laksanakan dengan anggota. Pandangan ini disokong oleh majoriti. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan pandangan yang kedua, seseorang sudah dikatakan mukmin, mukminat kalau dia sudah ucap dengan lidahnya, lalu dia benarkan dengan hati. Walaupun dia tidak amalkan apa yang Allah dan Rasul suruh. Walaupun dia masih lagi melanggar larangan Allah dan larangan Rasul. Nah, pendapat yang kedua ini disokong oleh Imam Abu Hanifah. Namun demikian, dua pandangan itu dikatakan hanya khilaf nazari atau ikhtilaf suri,
yaitu perbezaan dalam istilah saja. Sebab golongan yang kedua, walaupun tidak memasukkan amal itu bahagian daripada iman, namun mereka tetap mewajibkan melaksanakan syariat Allah. Cuma yang mustahak untuk kita tahu, seperti yang kita sebutkan tadi, 6 perkara. Pertama sekali, bila seseorang itu sudah ucapkan dengan lidah, tapi dalam hatinya dia menafikan, orang tersebut tidak layak dikatakan mukmin. Walaupun dia ucap. Tentu saja ini dalam pandangan Allah, ya. Yang kedua, orang yang tahu Allah itu Tuhannya yang mesti disembah, Muhammad itu Rasulnya, tapi dia enggan ucap 2 kalimat syahadat, padahal dia mampu. Orang tersebut juga belum layak atau tidak layak dikatakan mukmin. Contohnya Firaun, contohnya Yahudi, semuanya tahu Muhammad itu Rasul yang terakhir, tapi mereka tak mau ucap. Termasuk iblis, percaya kepada Allah, tapi dia tak mau ucap, tak mau buat apa yang Allah suruh. Ahli kiblat, yaitu orang yang ucap 2 kalimat syahadat, benarkan dengan hati tanpa ragu, dia sudah dikatakan Muslim, atau istilah lain ahli kiblat. Orang jenis itu tidak akan kekal dalam neraka. Mengapa tidak kekal? Karena dia ada iman. Yang keempat, siapa yang ikrar dengan lisannya, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota, tapi masih enggan lagi. Orang yang ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, tapi enggan buat suruhan Allah. Tidak salat, tidak puasa, tidak tutup aurat. Mereka lebih layak dipanggil dengan mukmin asin. Orang beriman yang melakukan maksiat, atau orang beriman yang durhaka. Yang kelima, pelaku-pelaku dosa, minum arak, berjudi, rasuah, tidak salat, tidak puasa, tidak boleh mereka dikatakan kafir, kecuali bila mereka merubah hukum Allah. Tidak salat sambil mengatakan salat tidak wajib, minum arak sambil mengatakan arak itu tidak haram, maka orang tersebut kafir. Tapi bila dia minum arak, dia tahu arak itu memang haram. Dia tidak salat, dia tahu salat itu memang wajib. Dia masih dikatakan sebagai mukmin. Nah, yang terakhir, hakikat iman yang sebenarnya ialah ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota. Baru dikatakan mukmin hakiki bila dilihat dari sisi Allah. Orang yang layak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Tetapi bila dilihat dari sudut hukum hakam di dunia, orang yang apabila sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah dapat dikatakan sebagai Muslim. Dia tak boleh dibunuh lagi. Hartanya tak boleh dirampas. Walaupun dalam hatinya barangkali tidak demikian. Ini sebagaimana cerita tadi. Seorang sahabat ditegur oleh Nabi. Mengapa kau bunuh orang yang sudah mengucap la ilaha illallah? Begitu sahabat membela diri,
Dia ucap itu karena dia takut aku bunuh ya Rasulullah. Rasulullah dengan nada marah, hal syaqaqta qalbah, kau bukakah hatinya sehingga engkau tahu itu motifnya. Dia ucap, aku betul-betul merasa terhina dengan perbuatanku itu. Sebabnya ucapan hal syaqaqta qalbah memberi peringatan yang keras bahwa kita sebagai muslimat disuruh oleh Allah menilai perkara yang zahir saja. Apa yang ada di dalam hati seseorang, apa motifnya dia memeluk agama Islam, itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan petang ini menjadi pengajaran bagi kita. InsyaAllah next week, minggu hadapan, kita akan bahas iman boleh naik, boleh turun. Dan cara untuk memantapkan iman, itu insyaAllah menjadi pelajaran kita pada minggu hadapan. InsyaAllah. Hari ini tidak ada soalan, kata Datuk Hanafiah. Baik, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tentang hakikat iman dengan penjelasan-penjelasan yang dapat kami fahami bahwa iman yang sebenarnya di sisimu sehingga kami layak mendapat ganjaran dan layak memasuki syurgamu, layak mendapat redamu, mestilah memenuhi 3 syarat. Mulut kami ucap 2 kalimat syahadat, hati kami yakin tanpa ragu kandungan 2 kalimat syahadat, dan diikuti dengan amal-amal kami, yaitu melaksanakan suruhan-suruhanmu dan suruhan Rasulmu, dan menjauhi larangan-laranganmu dan menjauhi larangan-larangan Rasulmu. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa memurnikan akidah kami, iman kami, sehingga kami dapat memenuhi ketiga-tiga syarat tadi hingga akhir hayat kami. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.